Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kami dari tim Halo Puan kini berada di Kota Udang, Cirebon, Jawa Barat, tepatnya di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi. Kami berada di wilayah pesisir. 7 km dari lokasi ini ada pantai atau pesisir Laut Jawa. Kami seperti biasa akan melakukan peluncuran gerakan melawan stunting bersama warga Kelurahan Karyamulya. Dan ini atau Kota Cirebon merupakan wilayah ke-12 yang Halo Puan jelajahi dalam rangka menggaungkan gerakan melawan stunting demi masa depan bangsa Indonesia, demi Indonesia Emas 2045. Nah, pada kegiatan kali ini kami bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mulia, DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon, dan kader-kader Posyandu. Kegiatan ini seperti kegiatan-kegiatan kami yang lain telah kami rencanakan jauh-jauh hari. Bahkan kami telah mengirimkan bubuk daun kelor yang Halo Puan jadikan sebagai alternatif makanan tambahan super bagi balita dan kaum ibu kepada kader Posyandu yang hari ini telah diolah menjadi semacam puding atau bubur makanan bagi balita. Nah, hari ini adalah 22 Desember 2021 atau yang kita peringati sebagai Hari Ibu. Pada kesempatan memperingati Hari Ibu ini, kami menggalakkan gerakan melawan stunting. Meskipun kaum ibu menjadi garda terdepan atau kaum perempuan menjadi garda terdepan dalam melawan stunting, akan tetapi seluruh elemen masyarakat dan tentu saja kaum pria juga turut berperan atau mempunyai andil dalam gerakan melawan stunting. Di antaranya adalah dengan menumbuhkan kesadaran di kalangan kaum pria bahwa gizi anak-anak perempuan mereka atau asupan gizi bagi anak-anak perempuan mereka itu sangat penting, karena anak perempuan akan menjadi calon ibu bagi generasi masa depan Indonesia. Kita akan lihat sekarang hasil olahan ibu-ibu kader Posyandu terhadap bubuk daun kelor yang kita berikan. Ya kawan-kawan, kami saat ini bersama dengan Ibu Dedeh, Ketua PKK Kelurahan Karyamulya, dan Bu Endang, kader dari LPM Karyamulya. Nah, Bendahara LPM Karyamulya. Nah, kami akan berbincang tentang hasil olahan bubuk daun kelor yang dihasilkan oleh PKK dan LPM. Hasilnya itu bisa dilihat. Apa ini namanya, Bu? Mungkin Bu? Mungkin saya jelaskan dulu sepintas ya. Ini adalah salah satu bentuk apresiasi dari kita-kitaan kelurahan. Satunya sebentar Bu, salah satu. Ini pertama adalah bubur sumsum. Yang kedua adalah puding. Nah, bubur sumsum ini prosesnya seperti bubur sumsum biasa, hanya yang biasanya bubur sumsum itu menggunakan daun suji, saat ini yang digunakan adalah bubuk kelor. Nah, jadi prosesnya seperti biasa, hanya merubah daun suji dengan bubuk kelor. Ada perbedaan rasa? Rasanya ada seperti daun salam sedikit ya, wangi-wangi daun salam. Nah, ini bubuknya nih. Ini bubuk kelor dari Halo Puan. Ya, saya dapat kiriman kebetulan ya. Nah, lalu puding ini, puding seperti biasa, bahan puding adalah bubuk kelor dengan santan dan gula. Nah, atasnya adalah perpaduan antara susu, buah, dan buah-buahan. Buah-buahannya nggak usah mewah, buah sederhana aja seperti pepaya, dipotong-potong. Dijamin maknyus rasanya. Sudah dicoba? Sudah. Ke anak-anak? Hanya saya baru kenal bubuk kelor. Tapi rasanya
maknyus. Hanya satu ya, saran tip dari kami, bubuk kelor ini kalau dipanaskan terlalu panas, khasiatnya akan berkurang. Jadi tolong pada saat mengolah memasak ini dimasukkan terakhir. Jadi begitu puding sudah matang, sudah mendidih, baru masukkan bubuk kelor. Dan bubuk kelor jangan bubuk-bubuknya dimasukin, nanti susah nyampur. Nah, berapa ukurannya Bu takaran? Saya satu puding 5 sendok makan bubuk kelor. Nah, ini dihancurkan dulu pakai air. Jadi akan bercampur, nggak usah disaring. Jadi bubuk kelor ambil 5 sendok, campur air. Pada saat ini sudah mendidih, sudah matang, masukkan. Jadi khasiatnya masih ada, karena kalau direbus terlalu lama, khasiatnya hilang. akan hilang. Api kecil. Jadi sangat mudah dan praktis. Nah, Dengan api kecil ya. iya. Nanti nanti Ibu sudah menjanjikan atau istilahnya mengatakan maknyus rasanya ya. Nah, nanti Ibu mau nggak nih di posyandu bikin seperti ini untuk anak-anak kita? Saya berbagi resep saja, karena bikinnya sangat Nggak di mudah. posyandu Kelurahan Karyamu? Sudah, nah seperti ini posyandunya RW 11 ya. Di sini tuh saya sering hadir disuguhin bubur sumsum. Cuman warnanya masih putih karena mungkin tidak pakai daun suji, tidak pakai. Nah, sekarang dengan adanya ini tambahin ini lebih berhasil, insya Allah. Insya Allah. Nah, karena nanti kedepannya itu lebih sering menggunakan bubuk daun kelor. Nah, mau nggak kira-kira nih nanam kelor di rumah masing-masing pekarangan? Mau banget. Siap. Oke. Kalau sekarya mulia dikasih daun kelor dari Hello Puan, oke banget. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Endang sebagai dirijen. Kepada seluruh hadirin dan tamu undangan diharap berdiri. Kami dari Dinas Kesehatan sebagai perwakilan OPD perangkat daerah pemerintah Kota Cirebon tentu sangat menyambut baik dari gerakan Halo Puan ini. Terima kasih kami ucapkan dan kami sangat menyambut baik. Karena memang stunting itu nggak bisa dilawan sendirian. Kita harus bergerak bersama. Tidak hanya ibu-ibu yang mengurus bayi dan balita, tetapi semua harus bergerak. Stunting itu hanya merupakan akibat dari banyak sebab. Sebabnya banyak dan sebab itu tidak bisa kita intervensi atau kita selesaikan sendiri saja. Hari ini dilaksanakan ataupun diadakan pertemuan yang digagas oleh Ibu Puan Maharani. Beliau sangat konsen terhadap stunting dan melaporkan Pak Ketua untuk stunting di Kota Cirebon ini alhamdulillah rendah. Berapa persen itu, Dok? 13,6% dari jumlah penduduk Kota Cirebon. Jadi saya melihat tingkat kesadaran dari masyarakatnya sudah bagus. Tapi kita juga tetap waspada, tidak boleh terlena dengan angka stunting yang dianggap rendah ya dibanding daerah-daerah kabupaten lainnya. Ya, jadi ini sangatlah baik ya mengenai pengetahuan kita hari ini, khususnya untuk ibu-ibu yang mempunyai balita, kemudian juga anak-anak remaja yang nanti akan menjelang pernikahan. Jadi bagaimana bisa mempersiapkan generasi penerus kita ke depan agar tidak stunting dengan gizi yang baik, gizi yang cukup untuk ke depannya. Alhamdulillah pada hari ini Halo Puan kembali melakukan kegiatan melawan stunting. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ditya, kepada Bapak Wahyu Surono yang pada hari ini berkesempatan hadir, kepada perwakilan dari panitia
LPM Parangmulia, ada Abah dan juga ada ketua panitia dari Ustadz Yani yang kebetulan hari ini berhalangan hadir. Juga terima kasih kepada Dinas Kesehatan, kepada seluruh panitia yang membantu untuk terselenggaranya kegiatan ini, dan tentunya tidak kurang terima kasih kami dari Halo Puan kepada para ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Alhamdulillah Halo Puan setelah melakukan banyak kegiatan di beberapa daerah seperti Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, hari ini diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan penyuluhan gerakan melawan stunting di Cirebon, tepatnya di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Walaupun tadi memang sudah disampaikan bahwa angka stunting di Cirebon ini termasuk rendah. Kalau tingkat nasional itu levelnya 27%, memang di Cirebon hanya 13% ya Bu ya, sekitar 13%. Tapi tentu saja yang namanya stunting ini, apakah jumlahnya ribuan, apakah 10, bahkan 1 sekalipun, itu akan menjadi sebuah masalah. Karena kalau tidak diatasi sejak dini, itu tentunya kedepannya akan masalah yang berkelanjutan. Makanya dari Halo Puan, kami mewakili Ibu Puan Maharani karena Ibu Puan sangat memperhatikan masalah stunting ini. Karena stunting akan mempengaruhi generasi-generasi Indonesia yang kedepannya. Di tahun 2024 sendiri, target Indonesia stunting ini turun menjadi 14%-nya, Ibu ya. Mudah-mudahan target itu tercapai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, tema ini sangatlah pas. Karena apa? Karena tentunya saya perlu menyampaikan, saya sebagai Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Jawa Barat, saya mempunyai pimpinan seorang ibu. Saya juga sebagai anggota DPR RI Komisi 4 yang membidangi pertanian, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kehutanan. Saya juga punya pimpinan seorang ibu. Nah, sehingga ibu di PDI Perjuangan, di partai saya sudah menjadi pemimpin bangsa. Dan saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini juga bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Tepuk tangan untuk ibu-ibu sekalian. Karena kalau sudah bicara ibu, semua umat manusia pasti tidak akan berani untuk melawan. Betul Pak Lurah ya? Karena surga ada di telapak kaki ibu. Nah, sehingga tentunya ibu-ibu ini menjadi peran yang sangat penting untuk bisa mewujudkan Indonesia yang maju, mewujudkan Indonesia emas. Nah, sehingga tentunya ya, sekali lagi bahwa stunting ini perlu kita pahami bersama, dan Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, seorang ibu, terus-menerus menyampaikan setiap kali rapat fraksi, beliau menyampaikan bahwa anggota DPR RI harus sering turun di tengah-tengah masyarakat, salah satunya mensosialisasikan terkait dengan stunting, sekaligus juga bagaimana untuk melakukan pencegahan. Nanti jangka panjangnya Bu, anak-anak yang stunting itu dikhawatirkan ya, menurut satu penelitian Bu, itu lebih mudah terkena penyakit kronik. Contohnya hipertensi, diabetes, seperti itu ya. Nah, dampak yang lebih luasnya lagi Bu, kalau sampai berdampak ke kognitif itu ya, fungsi intelektual ya, kognitif. Jadi intelektualnya, berpikirnya, proses belajarnya agak kurang Bu. Jadi nanti berdampak kepada perekonomian keluarga. Di Kota Cirebon, alhamdulillah yang terhormat Pak Dr. Suhendri, mohon izin menjelaskan tentang kelor. Tadi ibu-ibu bertanya-tanya tentang kelor, kenapa harus nanam kelor? Ya Bu ya? Kenapa nanti kita harus mengolah kelor? Kemudian nanti ada resep yang akan disampaikan oleh Bundang. Bundang tuh udah berpartisipasi di sini membuat bubur sumsum kelor. Kemudian ada juga puding kelor. Nah, nanti bisa dijadikan asupan untuk balita. Tapi sebelum kita praktek tentang kelor, ibu-ibu pasti penasaran. Kenapa kelor begitu penting bagi kita untuk menyeimbangkan gizi?
terutama untuk balita dan ibu hamil. Kelihatan nggak ibu-ibu? Ya, saya banyak berterima kasih sama Puan Maharani yang telah membantu nambah ilmu lagi kitanya yang tadi nggak tahu jadi tahu soal daun kelor. Kita banyak terima kasih aja, udah gini aja. Terima kasih Bu. Ada pesan untuk Ibu Puan Maharani? Buat Ibu Puan Maharani, terima kasih atas programnya. Buat RW 11 Mekar Mulia, atas program ini saya bisa tahu manfaat daun kelor untuk ibu hamil dan ibu menyusui dan untuk anak balita. Ya, terima kasih Bu Julia. Pesannya semoga Ibu Puan Maharani sukses selalu ya. Kedepannya bisa membuat kita menjadi lebih baik gitu. Ya, terima kasih. Teman-teman, kami saat ini bersama dengan kader Posyandu Remaja dan juga duta generasi berencana Putri Kota Cirebon, yakni Serina. Nah, kita akan berbincang tentang apa sih sebenarnya Posyandu Remaja itu dan bagaimana perannya dalam memajukan gizi anak-anak perempuan dan juga melawan stunting. Nah, ini Mbak Serina, sebenarnya apa sih Posyandu Remaja, kegiatannya apa aja? Jadi Pak, di RW 11 area Kelurahan Kalimantan ini memang diadakan yang namanya Posyandu Remaja. Jadi kita fokus pada kesehatan remaja, yang dimana juga kan nanti seorang remaja itu akan melahirkan balita atau anaknya. Jadi kita lebih mengutamakan kepada kasus anemia atau kekurangan darah. Terus juga selain kita fokus pada anemia, kita juga ada melakukan penimbangan berat badan, tinggi badan, lingkar perut, lingkar lengan, dan lain-lain yang itu bisa memperhatikan ya, kita tuh bisa memperhatikan mengenai tumbuh kembang remaja untuk mempersiapkan menjadi seorang ibu. Ya. Nah, ini kan salah satu faktor penyebab stunting kata Pak Dokter tadi. Salah satunya adalah pernikahan dini di usia yang masih sangat muda. Nah, ini juga disampaikan nggak? Iya, betul. Di kader. Jadi selain kita melakukan penimbangan, kita juga melakukan edukasi, banyak berbagai macam edukasi. Selain dari pernikahan dini, anemia, kita juga melakukan edukasi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yang juga merupakan penunjang dari kesehatan anak itu. Ya. Nah, lalu ini kan Serina pasti sudah mendengar nih bagaimana melawan stunting dengan intervensi daun kelor. Nah, bagaimana penilaian Serina? Atau ada inspirasi nggak ketika mendengar informasi tentang manfaat daun kelor? Wah, ini sangat bagus sekali ya program dari Halo Puan ini, dimana tadinya awal saya tidak terpikirkan bahwa daun kelor itu bisa dijadikan bubuk atau penyembuh, maksudnya pengurang dari stunting ini. Jadi saya mungkin nanti setelah dapat informasi ini dari acara program Halo Puan ini mengenai stunting, mungkin saya akan mengedukasi juga kepada teman-teman remaja saya untuk nanti sama-sama memanfaatkan daun kelor nih dari program ini. Nah, ya. Ini Halo Puan kan datang dengan gerakan melawan stunting, sementara ini mengusulkan adanya kaum ibu melawan stunting. Memang kita bertepatan dengan 22 Desember. Tapi bisa Ibu jelaskan kenapa alasan ibu kaum ibu ini penting dalam melawan stunting? Ya, pertama saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk wanita hebat di Indonesia. Kemudian saya menyambut baik dan mengapresiasi langkah-langkah yang sudah diambil oleh Ibu Puan Maharani dalam rangka melawan stunting di Indonesia. Ya, jadi
Alhamdulillah untuk Kota Cirebon sendiri sebetulnya stunting ini angkanya sudah rendah dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di sekitar. Tapi dengan melawan stunting ini kita bisa bersama-sama mewujudkan generasi muda yang baik ke depannya. Apalagi stunting ini juga diperlukan untuk masyarakat ya yang belum menikah, kemudian dalam kondisi hamil, sehingga mereka bisa mengetahui apa saja dan bagaimana langkah-langkah ke depannya agar anak-anaknya ini berkembang dengan baik, berkembang dengan sehat. Salah satunya yaitu dengan ini ya, pemberian bibit daun kelor. Ya. Pemberian bibit daun kelor ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, apalagi tadi sudah disampaikan mengenai khasiat dan gizi yang ternyata sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak khususnya. Baik Bu, ini kan semua peserta perempuan Ibu, hampir semuanya. Nah, saya ingin Ibu menyampaikan pesan kepada kaum bapak, kepada kaum pria. Pasti punya peran juga dong dalam melawan stunting. Ya, jadi untuk bapak-bapaknya ini harus sering mengingatkan kepada ibu-ibunya bahwa gizi, mineral itu sangat penting untuk melawan stunting sehingga anak-anaknya berkembang dengan sehat dan tumbuh dengan sehat. Jangan mengabaikan anak perempuan Bu ya. Gitu. Ya, betul. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. PDI Perjuangan ini terutama ketua umumnya Bu Mega dan juga Mbak Puan itu selalu menggaungkan atau menggaungkan soal penanganan stunting. Bu Mega sempat menyinggung soal ibu jangan selalu sering nonton sinetron, harus memperhatikan stunting. Ini kenapa PDI Perjuangan sangat peduli dengan isu stunting ini? Bicara stunting itu sangat ideologis ya, sangat ideologis karena tentunya PDI Perjuangan sebagai partai yang menjalankan marhenisme, di mana marhenisme itu digali, diciptakan oleh Bung Karno, termasuk Pancasila. Bagaimana kita menyiapkan Indonesia di masa yang akan datang dengan menyiapkan kaum muda. Sehingga Bung Karno pernah menyampaikan beri aku 10 pemuda maka akan guncang dunia. Nah, sehingga peran pemuda ini kan sangat penting. Sehingga untuk menyiapkan pemuda harapan bangsa yang bisa menjadi tonggak kemajuan Indonesia yang perlu dipersiapkan, termasuk ya dalam hal bagaimana mencegah stunting. Dan stunting ini tentunya belum banyak orang tahu. Baru mungkin banyak yang tahunya gizi buruk. Ya, stunting itu banyak yang belum tahu. Sehingga tentunya dengan agenda kegiatan ini, dengan instruksi dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega, juga Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, kepada seluruh kader PDI Perjuangan, termasuk yang di DPR RI, termasuk saya, untuk selalu mensosialisasikan bagaimana mencegah stunting itu di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu ini sebuah kegiatan yang sangat baik, yang tentunya saya ucapkan terima kasih juga nih pada teman-teman dari Halo Puan yang sudah berkeliling di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan terkait dengan stunting ini. Ini Pak Ono, ini juga berkait ada gagasan tentang daun kelor. Ini kan makanan yang sangat tanaman yang mudah tumbuh di tanah Nusantara ini. Ya, ini diperkenalkan oleh Halo Puan untuk menjadi salah satu alternatif mencegah stunting. Itu bagaimana Pak Ono? Nah, inilah yang menarik gitu kan, yang semua masyarakat Indonesia tahu, terutama di masyarakat pedesaan. Daun kelor itu untuk ngusir setan, ngusir jin. Ternyata memang mungkin ya orang tua kita dulu bagaimana fungsi daun kelor itu dari sisi yang irasionalnya. Ternyata ya teman-teman melakukan kajian, pada akhirnya semua pun mengakui bahwa di daun kelor mengandung ya, berbagai macam kandungan vitamin, gizi yang baik untuk mencegah stunting. Nah, sehingga ini temuan yang sangat baik.
dan perlu disosialisasikan. Yang tadinya masyarakat belum tahu itu tanaman perdu kan, biasanya kan tanaman perdu tidak diurus, tumbuh begitu saja. Ya, ini bisa dimanfaatkan. Nah, sehingga mudah-mudahan ya daun kelor dengan manfaatnya seperti itu, paling tidak diberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengolah. Misalnya bukan hanya dalam bentuk serbuk, tapi sudah di kapsul misalnya, ya, dalam bentuk kapsul sehingga mudah untuk dikonsumsi misalnya. Atau ada masakan-masakan yang diolah ya, yang salah satu bahannya dari daun kelor. Nah, sehingga tentunya daun kelor tidak kalah dengan protein hewani atau nabati yang lainnya kan. Makasih Pak Ono. Teman-teman, saya bersama dengan Bu Juliantina dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Ibu, hari ini kan kita ada Kaum Ibu Melawan Stunting, acara kegiatan yang dilakukan oleh Halopuan, LPM Karya Mulia dan juga DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon. Nah, Ibu, sebenarnya situasi atau kondisi kejadian stunting di Kota Cirebon ini bagaimana? Terima kasih sebelumnya, terima kasih juga untuk teman-teman dari Halopuan sebagai lembaga sosial yang dalam hal ini mungkin melaksanakan dalam rangka Hari Ibu, para ibu melawan stunting. Betul, kondisi stunting di Kota Cirebon, apapun itu, walau serendah apapun, orang bilang Kota Cirebon tuh lebih rendah nilainya daripada Provinsi Jawa Barat, lebih rendah, tapi yang namanya stunting tetap harus kita lakukan intervensi sehingga stunting itu kalau bisa nol. Harus tetap waspada, Bu. Jadi betul. Jadi kalau di Kota Cirebon memang stunting itu dibandingkan dengan kabupaten kota lain itu nilainya angka prevalensinya itu lebih rendah. Tetapi itu tetap merupakan masalah bagi kami karena kita ingin generasi penerus kita 10 tahun, 20 tahun ke depan yang nanti berpijak di negeri ini itu adalah generasi-generasi yang bebas stunting, yang dipimpin oleh generasi-generasi yang bebas stunting. Jadi kemudian Kota Cirebon ini berdasarkan dari instruksi dari Kementerian Kesehatan dan dari Kemendagri, tahun 2022 ini akan menjadi lokus stunting. Secara bertahap dari 22 kelurahan kita akan mulai melakukan intervensi stunting di 11 kelurahan dulu. Baru nanti 11 kelurahan kemudian mengikuti. Dan rencananya 1 Januari 2022 kita mulai melakukan intervensi di 11 lokus tadi. Ini kan Bu, Kelurahan Karya Mulia ini adalah kelurahan yang bisa dikatakan lingkungannya urban, Bu. Kaum perkotaan. Tapi luas juga, tapi masih ada dan dikatakan cukup tinggi di antara kelurahan lain di Kota Cirebon. Jadi sebenarnya ini bukan faktor ekonomi, Bu, ya, stunting itu. Stunting itu sebenarnya bukan salah siapa-siapa, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Tidak hanya melulu dari kesehatan, tetapi juga sebenarnya stunting itu muncul karena berbagai faktor. Dari ekonomi ya, pola asuh ya, keluarga ya, itu juga menjadi berperan penting dalam munculnya stunting ini. Pengelolaan stunting juga tidak bisa dilaksanakan hanya dalam 1 hari, tapi kita perlu waktu jangka panjang. Dimulai dari sebelum insan itu terbentuk, jadi dimulai dari remaja-remaja putri kita kelola agar mereka memiliki gizi yang baik. Kemudian calon-calon pengantin juga kita screening kesehatannya sehingga pada saat mereka melakukan aktivitas reproduksinya bisa menghasilkan insan yang sehat ya, pada saat kehamilan. Jadi upaya kita itu terhadap stunting itu berdasarkan dengan siklus hidup. Dimulai dari seorang insan itu belum ada sampai lansia. Gitu. Turun Bu Juliantina. Kami hatur nuhun juga untuk Halopuan yang sudah berkontribusi terhadap intervensi stunting. Kita pasti bisa menang melawan stunting. Insya Allah. Terima kasih.